Ustadz sekarang lagi tren pelihara kucing. Wah ini Ya, pelihara kucing. ini para penghilangkan kucing ini. Banyak nih. Beberapa malah diperjualbelikan dengan harga mahal karena kucing ras luar. Pertanyaannya, bolehkah memperjualbelikan kucing? Karena pernah dengar katanya tidak diperbolehkan memperjualbelikan kucing. Kedua, banyak orang yang membuat kandang kucing karena takut kucingnya hilang. Apakah hukumnya mengurung binatang yang secara fitrahnya harus dibiarkan bebas? Nah, berarti ada dua pertanyaan, Ustaz. Hukum jual belinya gimana? Kucing. Yang kedua, kalau kucing dikandangin gimana, Ustaz? Karena secara fitrahnya bebas. Hukum kucing ya. Tentu memang masalah kucing ini sudah ada pembahasan di zaman Rasulullah. Karena memang kucing sudah ada di zaman Rasulullah. Bahkan kita tahu Abul Hir ya, atau Abu Hurairah disebut dengan Abul Hir, itu dia sangat menyukai kucing. Pun juga sama, Jabir pernah ditanya tentang Sa'altu Jabir. Saya pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum ya, tentang samanil kalb ya, untuk jual beli anjing dan kemudian dan kucing ya, dan kucing. Kemudian Jabir mengatakan anna nabiyya zajar, Rasulullah melarang akan hal itu. Nah, itu ada hadisnya seperti itu. Bagaimana kemudian hukumnya? Nah, masalah hukum ini para ulama kemudian berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat yang melarang. Ya. Melarang. Artinya kenapa melarang? Ya, ada hadis tadi, kata Zajar tadi itu Rasulullah melarang. Kalau larangan berarti apa? Haram. Ya. Jual belinya berarti haram. Ini pendapat yang pertama. Dan yang mengambil pendapat ini adalah mazhab Dhahiri. Kemudian pendapat yang kedua adalah membolehkan. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan beberapa syarat. Ya. Bagaimana dalil yang menggunakan dengan membolehkan jual beli? Ya. Kemudian para ulama yang mengatakan membolehkan ini mayoritas ulama ya, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah. Hanafi empat-empatnya membolehkan jual beli. Bagaimana mengkondisikan hadis tadi? Pertama, ada mana hadisnya lemah, hadisnya dhaif gitu. Tetapi dijawab oleh Imam Nawawi, enggak, hadisnya kuat. Bahkan ada di Sahih Muslim, ya. Hadisnya kuat. Secara kedudukan hadisnya kuat, hadisnya sahih. Pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan sebagian mengatakan bahwasanya yang dilarang itu adalah kucing yang liar. Kucing liar itu kucing yang tinggal di hutan. Larangannya itu adalah Rasulullah itu waktu itu melarang karena kucingnya kucing liar ya. Kucing liar itu tidak bisa memberikan manfaat kucing liar itu. Jadi pertanyaan adalah karena kemanfaatan ya. Karena kucing liar itu waktu itu tidak memberikan manfaat, maka Rasulullah melarang. Berbeda dengan kucing yang ada di, memang dia kucing yang dipelihara. Dia dipelihara dengan tujuan untuk menangkap kucing ya. Dia memang enak dilihat ya. Ada kemanfaatan. Maka di sini Imam Nawawi membaginya. Yang dilarang adalah dalam hadis itu adalah kucing liar, tetapi kucing yang dijinakkan itu diperbolehkan. Karena ada kemanfaatan dengan syarat, ada kemanfaatan. Kemanfaatan bagaimana? Menangkap tikus atau istiqnas. Memang buat senang. Artinya memang dia senang dengan adanya kucing, dia memang tipe orang yang suka kucing. Ya. Itu yang kedua. Alasan yang mengatakan para ulama mengatakan boleh ya. Ada yang mengatakan bahwasanya larangan dulu di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam ketika kucing itu dianggap najis. Awalnya kucing najis di awal Islam, kemudian Rasulullah mengatakan innaha tawafin ya. Dia adalah termasuk suci karena dia adalah tipe walaupun dia pemakan daging tetapi dia termasuk tawafin ya, yang selalu ada di sekitar kita sehingga kemudian hukumnya menjadi suci. Ya, hukumnya menjadi suci. Maka sesuatu yang diharamkan dimakan itu bisa menjadi boleh ketika memiliki manfaat. Contoh seperti keledai. Keledai itu haram dimakan. Tetapi bisa dijual beli. Jual beli keledai boleh. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan. Itu salah satu alasan. Kemudian termasuk juga kucing kenapa kemudian diperbolehkan? Karena memiliki sebuah kemanfaatan. Dan larangan tadi itu adalah sifatnya larangan makruh. Bukan larangan yang sampai mengharamkan.
Karena larangan itu nanti terbagi menjadi dua ya kan, larangan sifatnya makruh atau larangan sifatnya ini. Nah, dari perincian tadi itu sudah jelas bahwasanya di sini mayoritas ulama 4 mazhab mengatakan boleh jual beli kucing dengan memberikan manfaat dan istiqnas. Memang salah satu manfaatnya adalah memang ya untuk senang-senang ya. Kemudian para ulama sekarang memberikan catatan dengan fenomena ya jual beli kucing yang harganya mahal itu. Nah, kalau dia menjual belinya itu sekedar untuk gengsi, untuk bergaya karena kemahalannya, ini yang diharamkan. Ini yang diharamkan karena tidak ada kemanfaatan. Diperbolehkannya tadi kenapa? Karena ada sebuah kemanfaatan. Tapi kalau beli hanya untuk karena gengsinya, karena mahalnya, semakin mahal maka semakin dibeli. Nah, ini yang menjadi haram. Ini yang menjadi haram. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, al-khayl salasah. Kuda itu ada 3 macam. Orang membeli kuda atau sekarang bisa di mana hewan, bisa berarti hewan peliharaan, bisa berarti kendaraan, kan? Yang pertama menjadi sumber pahala, ya, menjadi sumber pahala ketika dia di fisabilillah. Fi sabilillah. Makna fisabilillah bisa berarti adalah dizakatkan atau diwakafkan atau memang dia beli untuk fisabilillah, benar-benar dicatat memang untuk kebutuhan fisabilillah. Itu sumber. Bahkan dikatakan sampai kotorannya saja ya, itu menjadi ladang pahala bagi dia, kan gitu. Kotorannya. Kedua, dia sitrun lahu, dia sebagai ya tidak mendapatkan pahala juga tidak mendapatkan dosa untuk kebutuhan setiap hari. Untuk kebutuhan rumah tangga dia dipakai untuk kerja ya. Yang ketiga menjadi sumber dosa. Ketika apa? Buat untuk sombong-sombongan ya, untuk riya, untuk berbangga diri dengan dia memiliki kendaraan atau memiliki hewan peliharaan itu tadi. Jadi tergantung faktornya ya. Maka kalau jual beli ini memang niatnya adalah untuk hanya sekedar dia berbangga, dia mampu membeli yang mahal. Nah, ini menjadi dosa di situ. Diharamkannya di situ. Diharamkannya di situ. Tetapi kalau dia memang beli ya, karena memang dia suka kucing, dia merawat kucing dengan baik, di sini 4 mazhab mengatakan diperbolehkan jual beli itu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir tadi bagaimana dengan mengurung ya, memberikan kandang. Memberikan kandang boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Karena tujuan kandang itu adalah untuk menjaga ya. Bukan untuk malah mengekang ya, dengan tujuan mengurung ya, bukan tujuan mengurung tapi malah untuk menjaganya ya. Seperti contoh sederhana juga kalau kita punya hewan peliharaan misalkan sapi, kambing, nggak mungkin ini kan dibiarkan hilang malah ya kan. Kita harus bikin kandang ya. Jadi tidak mutlak bahwasanya dikurung itu kemudian menjadi haram. Hadis tentang udzibati imra'atun, wanita yang disiksa oleh Allah itu dimasukkan neraka itu idhabasatha, memang dia mengurung itu, mengurung dalam kandang itu, kucing dikurung dalam kandang itu ada catatannya hatta matat, karena mati. Jadi dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Nah, itu yang tidak diperbolehkannya. Tapi kalau dikurung dengan tujuan dirawat ya, malah diberi makan, diberi minum, dirawat dengan baik, ya itu malah baik. Karena kalau kita lihat sekarang hewan peliharaan kalau dilepas malah dia nggak bisa hidup. Yang terjadi malah bisa jadi malah sakit, malah mati di luar, bisa jadi. Malah itu yang bisa jadi kalau sekarang malah dilepas, malah bisa jadi malah terlantarkan kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Jadi dikurung itu diperbolehkan. Secara umum dengan tujuan adalah untuk menjaga. Kembali kepada niat dan kemudian untuk pengamalannya ya. Kalau tujuannya untuk menyiksa dan membunuh ya jelas itu diharam. Allahu a'lam bishawab. Apalagi kalau kucingnya betina ya. Iya. Khawatir langsung. Khawatir. Bahaya ya. Bahaya nanti beranak terus. Beranak terus ya.